welcome back to my channel. So in this today video, we're going to talk about Morbius. Finally ya, setelah 2 tahun aku tunggu film ini. Jadi aku tuh nonton trailernya itu dari 2 tahun yang lalu, which is 2020 back then. Dan akhirnya kemarin aku nonton as promised. Hari ini aku buat videonya. Dan kayaknya nanti sore langsung aku upload. Karena kemarin aku di Instastory aku udah bilang bahwa hari ini aku akan upload si reviewnya. So here it is. Seperti biasa ada plus dan minus di film ini. Seperti yang kita tahu bahwa film antihero biasanya a bit kind of weird ya. Kecuali Deadpool. Well, Deadpool itu kayak different kind of antihero things. Nah, udah ada sebenarnya beberapa film antihero dari Marvel ini kayak Venom. Udah ada 2 tuh film Venom. Dan sekarang ada lagi Morbius. Ada juga sebelumnya Deadpool, which is udah 2. Dan itu dikeluarkan oleh Marvelnya sendiri. Kalau ini dia association with Marvel, tapi dikeluarinnya oleh Sony. Oke, kita ngomongin yang bagus-bagusnya dulu aja ya. Oke, bagusnya adalah finally we knew what is Bad Space Man. Oke, karena obviously kemarin setelah aku nonton yang The Batman, kemarinnya lagi beberapa superhero kayak gitu kan, dan kemarin nonton Morbius, langsung dibandingkan sama Batman. Karena terakhir kali aku nonton ke bioskop itu aku nonton Batman, dan kemarin aku nonton Morbius, which is obviously the real Bad Space Man. Nggak kayak Batman yang memang dia hanya mengusung tema, oh bad, I fear of bad gitu. Terus dia membuat ketakutannya itu membuat ketakutannya yang dia punya, dia gunakan untuk orang lain juga harus takut. Something I don't like that lah. Dan 3 jam itu bisa di-beat oleh 2 sekian menit ya. 2 jam sekian menit gitu. Karena apa? Jujur aja aku tuh lebih nyaman nonton Morbius kemarin daripada aku nonton The Batman. Karena The Batman tuh lebih kayak banyak ngantuknya. Walaupun si CGI-nya bagus banget, terus si sinematiknya bagus banget, kayak lebih hidup gitu ya. Dan kemarin Morbius juga obviously bagus banget. Itu adalah debut Jared Leto di Marvel, which is aku udah tunggu lama banget gitu ya. Setelah dia mainin Joker, terus tiba-tiba dia mainin Morbius. Emang gak ada yang hero, tapi dia tuh anti-hero yang something I would miss gitu. Kayak Joker gitu kan. Joker bagus banget dia mainnya. Tapi Morbius, it's even more good. Terus, don't get me wrong, ini entah positif atau negatif, bahwa aku tuh tahu bahwa si Milo atau si Lucien itu akan jadi villainnya. Entah kenapa, jadi awalnya itu kita memang udah dilihatkan pas kecil gitu ya, dia memang ada kesalahan DNA kayak gitu, ada moral bahwa orang yang kekurangan dari segi fisik itu lebih banyak dibully gitu ya, and it was super shame obviously, karena orang-orang ini kenapa sih suka menjudge orang-orang hanya dari they look gitu. Aku salah satu orang yang kena bully, tapi nggak sampai kayak gitu banget sih. Nah, I already know that he will be the villain. Setelah itu, ini temanya bagus banget. Ini superhero yang obviously realistic. Karena gini loh, Marvel itu selalu punya karakter yang based on something and they make it realistic gitu. Contohnya Ant-Man ya, dia asalnya manusia biasa and they shrink into the very tiny creature, ant size gitu, an ant size gitu. Dan Spider-Man, he got bitten by a spider, special spider, dan dia jadi punya ability untuk crawl in the wall gitu, on the wall just like spider dan gitu. Terus dia punya web, walaupun hanya yang mengeluarkan web itu hanya Tobey Maguire ya, si Andrew Garfield sama si Tom Holland gak mengeluarkan itu. Mereka buat di lab gitu ya. Dan ini Batman, real Batman. Jadi ada creature-nya itu namanya adalah Bat Vampire Bat di Costa Rica. Dan dia memecah DNA-nya biar bisa menggantikan DNA yang rusak gitu.
itu kayak mutasi gitu loh. Pokoknya bagus banget. Dan kerennya si Jared Leto-nya itu jadi bisa gelantungan di atas yang asalnya dia barely can walk gitu, terus dia dying all the time gitu, dan sekarang dia memang dying, tapi dyingnya itu dia bisa sembuhkan hanya dengan minum darah gitu. And it was cool. For me it was super cool. Karena apa? Karena si Batnya itu dia menggambarkan dia, oh jadi dia jadi Bat Spaceman gitu ya, bukan Batman, Bat Spaceman. Namanya adalah Dr. Michael Morbius, makanya dinamakanlah Morbius gitu ya. Oke, ability-nya apa aja? Dia jadi bisa gelantungan, terus dia do something really fast, terus echolocation, he can done echolocation. It was just like amaze me. He's the real Batman, guys. Seriously, di opini aku itu benar-benar bagus banget. Kenapa? Dia benar-benar, oh dia bisa echolocation nih, dia juga bisa terbang walaupun bukan karena dia kayak ngepakin sayap gitu, enggak, tapi dia mengikuti apa arus gitu loh, something like that. It was amaze me, seriously amaze me. Emang dia kayak vampire yang dia memang haus darah semacam itu, tapi dari awalnya si Dr. Michael Morbius ini dia bikin semacam artificial blood gitu. It was awesome. It was awesome. Dan kita nggak bisa mengesampingkan karakter si Milo di situ karena dia benar-benar play the villain awesomely. Okay, I don't have no idea there's a word awesomely, but it was awesome. It was super awesome. Ya, kita maju ke yang negatifnya. Di negatifnya itu yang pertama yang paling aku notice saat awal film adalah kita nggak tahu. Kan awalnya dia turun dari helikopter gitu kan. Spoiler alert. Oh. Dia turun dari helikopter kayak gitu kan. Terus ke cave yang isinya itu adalah vampire bat gitu. Terus plotnya itu agak bingungin at first gitu. Apakah ini masih 25 tahun sebelumnya atau ini udah kembali ke masa sekarang? It was a bit confusing, you know. Terus apalagi CGI-nya I thought it would be, come on Sony, you can do better than that gitu. Kenapa sih kalau film anti-hero ini kayak yang kagok gitu loh, ngerti nggak? Pas Sony ngeluarin Venom itu kayak ngagok juga, kayak agak gitu. Padahal kemarin Spider-Man bagus banget kan CGI-nya, dan ini kayak kenapa sih sinematiknya? Kenapa? Itu benar-benar sayang banget. Karena jujur aja, in my opinion, ini adalah personal opinion aku, bahwa Morbius itu had a lot of potential. Karena jujur aja aku lebih baik episode Warner Bros, but if I have to say this, I will definitely watch Morbius over and over than Batman. Karena jujur, durasi yang lama nggak membuat film itu semakin menarik. Kalau misalkan di dalam filmnya itu kayak monoton, bikin orang ngantuk. Jujur aja kemarin pas nonton Batman, aku udah bilang ya di video aku yang Batman, aku nguap beberapa kali dan aku ganti posisi duduk beberapa kali. Kalau kemarin tuh kayak I enjoy it gitu. I really enjoy the movie. Terlepas dari plot twistnya sama si CGI yang ya beberapa orang bilang it was old fashioned CGI, but yeah, it was super good in my opinion. I would definitely rate it about 8 out of 10. Karena bagus banget. Karena aku juga jujur, aku udah nunggu film ini dari lama gitu ya. Aku udah tahu bahwa akan ada Morbius yang akan dimainkan sama Jared Leto gitu. Terus kayak akhirnya aku nonton juga. Dan ya, yeah, I thought it was worth the wait gitu. Debut Jared Leto di Marvel, he done just awesome. He done awesome. Apalagi pas scene dia pas buka baju, I was like, oh, haba. So I will see you in the next one. Bye.